Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Alfiana Sari dengan NIM 2336022. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, bagaimana perkembangan sejarah seluler dari 1G sampai 5G. Kemudian materi yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan Android dari yang bentuknya donat nih sampai gen terbaru yaitu Gen 16. Simak video sampai habis ya. Jadi, sebelum ada jaringan seluler seperti sekarang, manusia sebenarnya sudah lama berusaha mengirim informasi jarak jauh. Awalnya lewat telegraf pada abad ke-19, lalu berkembang ke telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Dari situ, komunikasi mulai berkembang ke arah nirkabel. Kemudian, pada awal abad ke-20, ilmuwan seperti Guglielmo Marconi mengembangkan teknologi radio yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel nih. Nah, ini menjadi fondasi utama lahirnya jaringan seluler. Namun, saat itu komunikasinya masih terbatas, hanya suara, tidak praktis, alatnya besar, dan belum bisa digunakan secara massal. Barulah pada tahun 1940 sampai 1970-an muncul konsep cellular network, yaitu jaringan yang dibagi menjadi beberapa area kecil ataupun cell. Nah, konsep ini memungkinkan orang bisa menggunakan jaringan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Dari sinilah cikal bakal jaringan seluler modern mulai dimulai. Lalu, apa itu jaringan seluler? Nah, secara sederhana, jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti HP terhubung ke jaringan melalui menara BTS atau Base Transceiver Station. Nah, jadi ketika kamu nelpon, chat, SMS, ataupun nonton YouTube, sinyal dari HP kita akan dikirim ke menara terdekat, lalu diteruskan ke jaringan yang lebih luas. Langsung aja kita masuk ke perkembangan sejarah jaringan seluler. Nah, perkembangan jaringan seluler dimulai dari 1G pada tahun 1979 di Jepang, yang hanya digunakan untuk telepon suara dengan kualitas teknologi analog. Nah, kualitasnya masih rendah dan belum ada keamanan. Kemudian, seiring kebutuhan komunikasi yang meningkat, muncullah 2G pada awal tahun 1991 di Finlandia, yang membawa perubahan besar karena sudah berbasis digital, sehingga memungkinkan SMS dan kualitas suara yang lebih baik. Memasuki tahun 2000-an, pada tahun 2001, NTT Docomo mengeluarkan 3G yang mulai menghadirkan akses internet di ponsel. Nah, walaupun kecepatannya masih terbatas, teknologi ini membuka jalan bagi pengguna media sosial dan layanan online. Selanjutnya, perkembangan berlanjut ke jaringan 4G sekitar tahun 2009 sampai 2010 yang menawarkan kecepatan tinggi dan koneksi yang stabil, sehingga aktivitas seperti streaming YouTube, video call, game online, dan chat melalui WhatsApp bisa dilakukan dengan lancar. Nah, saat ini jaringan sudah memasuki era 5G sejak tahun 2019 di Korea Selatan, yang tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga menghadirkan latensi rendah dan kapasitas yang besar, sehingga mampu mendukung berbagai teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT, Smart City, dan Smart Farming. Nah, perkembangan dari 1G hingga 5G ini terjadi karena kebutuhan manusia yang terus saja meningkat. Jika dulu komunikasinya hanya sebatas suara, kini manusia harus membutuhkan koneksi yang cepat dan lebih stabil untuk berbagai aktivitas digital. Nah, oleh karena itu, jaringan harus berkembang agar mampu mengimbangi jumlah pengguna, kecepatan akses, dan kompleksitas teknologi yang digunakan. Jadi, kesimpulannya, kalau kita lihat dari perkembangan 1G sampai 5G, itu bukan cuma soal jaringan yang makin cepat, tetapi lebih ke gimana teknologi ngikutin kebutuhan manusia. Dulu, kita cuma bisa nelpon, terus berkembang jadi SMS, lanjut ke internetan, sampai sekarang kita bisa nonton YouTube, video call, chatan, dan lain sebagainya. Bahkan pakai teknologi pintar tanpa ribet-ribet lagi. Dan intinya, semakin tinggi kebutuhan kita, semakin canggih juga jaringan yang akan dibuat. Makanya, jaringan itu bakal terus berkembang, karena kedepannya pasti kebutuhan kita juga bakal makin gila. Dari yang dulu cuma bisa halo, telepon, sekarang kita bisa melakukan semuanya hampir lewat internet. Dan semua itu terjadi karena perkembangan jaringan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, sejarah perkembangan Android. Nah, dalam pembahasan kedua ini, aku bakal bahas sejarah perkembangan Android dari Android Gen 1 yang bentuknya kayak gini, sampai ke Android yang paling baru nih, Android 16 yang bentuknya kayak gini.
Jadi sebenarnya Android itu apa sih? Jadi Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google dan sekarang jadi yang paling banyak dipakai di dunia. HP yang lagi ngerekam aja ini lagi pakai Android. Nah, awalnya Android ini dibuat oleh perusahaan kecil bernama Android AC, Android Inc maksud saya, sekitar tahun 2003. Lalu dibeli oleh Google di tahun 2005. Nah, dari situ Android dikembangin jadi open source, jadi banyak brand HP yang bisa pakai. Makanya Android bisa ada di mana-mana. Kita masuk ke sejarah Android. Android yang pertama, Android 1.0 tahun 2008. Ini titik start dari Android, masih sederhana banget, tampilannya juga belum wah, tapi di sini udah ada Gmail, Google Maps, YouTube, Android Market. Nah, walaupun ini basic, tapi ini jadi fondasi dari semua yang kita pakai sekarang. Lanjut yang kedua, Android Cupcake ataupun Donut pada tahun 2009. Nah, Android ini udah mulai nyaman dipakai. Di fase ini, Android mulai berkembang ke arah yang lebih serius. Mulai dari keyboard virtual yang nggak perlu pakai fisik lagi, kemudian fitness di home screen, dan dukungan di berbagai ukuran layar. Nah, ini penting banget karena Android mulai bisa dipakai di berbagai jenis merek HP. Lanjut yang ketiga, Android Eclair atau Froyo ataupun Gingerbread. Nah, ini rilis pada tahun 2009 sampai 2010. Nah, Android ini udah mulai fokus dan kelihatan niat banget. Performanya makin cepat, bisa hotspot ataupun berbagi internet, navigasi Google Maps juga makin akurat, dan juga mulai didukung oleh fitur NFC. Nah, Android mulai jadi pesaing serius iPhone, bukan sekedar alternatif lagi. Lanjut ke Android yang keempat, yaitu Android Honeycomb pada tahun 2011. Nah, ini tuh udah mulai masuk ke tablet. Google nyobain sesuatu yang beda, bikin Android khusus tablet. Nah, tampilannya futuristik banget untuk zamannya. Tapi karena ini terlalu fokus ke tablet, akhirnya nggak terlalu sukses deh. Tapi tetap penting karena ini jadi batu loncatan ke versi berikutnya. Lanjut, ini ada Android Ice Cream Sandwich pada tahun 2011. Nah, Android mulai upgrade yang besar banget. Sistem HP, tablet udah disatuin. Jadi UI lebih modern dan face unlock-nya mulai diperkenalkan. Nah, Android di sini udah kelihatan berbagai sistem yang matang dan serius. Lanjut ke tahun 2012 sampai 2013, Jelly Bean. Nah, ini Google fokus ke performa. Project Butter bikin animasi super halus, respon layarnya jadi cepat, dan bisa jalan di HP spek rendah. Nah, dari sini Android mulai meledak nih di pasaran karena bisa dipakai dari semua kalangan. Lanjut tahun 2014 yaitu Lollipop. Nah, ini Android mulai glow up besar di momen dimana Android mulai berubah drastis. Google ngenalin material desain. Nah, tampilannya lebih bersih, warnanya lebih hidup, dan animasi yang lebih modern. Android jadi kelihatan premium dan futuristik. Lanjut di 2015 sampai 2016, Android Marshmallow. Nah, ini lebih pintar dan lebih aman karena di sini Android mulai mikirin pengalaman pengguna. Ada izin aplikasi biar nggak sembarangan akses data. Kemudian ada split screen atau layar belah, bisa buka 2 aplikasi sekaligus. Dan DOS mode atau hemat baterai. Nah, Android jadi lebih aman dan nyaman dipakai sehari-hari. Lanjut tahun 2017 sampai 2018, Oreo Pie. Nah, di sini Android mulai pakai AI. Android mulai masuk ke level baru, yaitu pintar. Ada AI untuk optimasi baterai, fitur picture in picture, dan adaptive brightness. Nah, Android mulai belajar dari kebiasaan pengguna. Lanjut ke Android 10 pada tahun 2019. Ini tuh era baru dimulai karena ini momennya unik. Gagal stop pakai nama makanan karena fitur utamanya udah dark mode ataupun mode hitam. Nah, gesture navigation dan peningkatannya privasi. Android mulai masuk ke era modern. Lanjut ke Android 11 sampai 12, HP ku ini masih pakai Android 11. Nah, pada tahun 2020 sampai 2021, ini Android yang lebih personal karena Android mulai terasa lebih hidup dengan adanya chat bubble, kontrol smart, dan material view atau tampilan bisa berubah sesuai dengan wallpaper. Nah, Android jadi bisa lebih fleksibel dan lebih personal nih. Lanjut ke Android 13 sampai 14. Nah, ini pada tahun 2022 sampai 2023. Ini fokus ke keamanan. Karena di sini Android makin fokus soal keamanan,
kontrol privasi lebih ketat, akses aplikasi lebih dibatasi, dan performa juga makin stabil nih. Cocok buat penggunaan jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu Android 15 sampai 16. Nah, masuk ke era AI dan ekosistem. Ini Android yang paling baru nih. Nah, Android yang kita pakai sekarang AI-nya makin dalam, bukan cuma fitur tambahan, kemudian integrasi antar device, HP, tablet, smartwatch, baterai makin efisien, dan multitasking, dan tentunya makin smooth nih. Nah, Android sekarang bukan cuma sistem operasi, tapi juga bagian dari kehidupan kita. Kesimpulannya, Android berkembang dari sistem yang sederhana menjadi platform canggih yang mendominasi dunia smartphone. Setiap versinya membawa peningkatan dari segi fitur, performa, keamanan, sehingga makin nyaman digunakan. Selain itu, karena sifatnya yang juga open source, Android bisa dipakai dari banyak brand dan juga cepat berkembang. Sekarang, Android bukan cuma sistem operasi HP, tapi juga bagian dari ekosistem teknologi yang terus berkembang, apalagi dengan dukungan AI di masa depan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.